Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Investasi yang terdiri dari 5 orang, yaitu mulai dari saya sendiri, Widya Citra. Lalu ada rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada dosen pengampu kami yang bernama Ibu Fitriani SEMAK atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan membawakan materi yang cukup penting dalam dunia investasi, yaitu tentang diversifikasi dan juga teori portofolio. Nah, sebelum kita bahas soal portofolio dan juga diversifikasi, saya akan awali dulu dengan dasar utamanya, yaitu hubungan antara karakteristik investor dengan risiko dan juga return. Nah, di dalam dunia investasi, kita semua ini pasti pernah mendengar yang namanya risiko dan juga return, portofolio, hingga diversifikasi. Nah, semua itu sebenarnya saling berhubungan dan hari ini kami akan menjelaskan secara santai tapi tetap lengkap, yaitu mengenai yaitu ada hubungan antara karakteristik investor dengan risiko dan juga return. Kemudian yang kedua itu adalah pengertian dan juga jenis portofolio investasi. Lalu yang ketiga, itu ada diversifikasi portofolio dan juga tujuan. Kemudian yang keempat, itu adalah cara menghitung risiko portofolio. Nah, dan yang terakhir ini, kesimpulan atau ajakan yang bisa kita ambil dari materi-materi ini. Jadi, langsung saja dari bagian pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Dan rekan saya dipersilahkan. Terima kasih ya Kak. Perkenalkan, saya Suryani Nababan. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu hubungan karakteristik dengan risiko dan return. Nah teman-teman, dalam dunia investasi, risiko dan return memang selalu beriringan seperti dua sisi mata uang. Kalau kita mau untung besar, ya harus siap menghadapi risiko yang besar. Semakin tinggi potensi return yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Hubungan keduanya itu bersifat linear. Namun, yang menarik adalah bagaimana karakter atau tipe investor memengaruhi cara mereka menghadapi risiko dan memilih investasi. Ada 3 tipe. Yang pertama itu adalah takut pada risiko. Orang yang cenderung menghindari risiko dan mereka suka main aman dan pilih investasi yang stabil. Yang kedua itu adalah hati-hati pada risiko, tapi masih terbuka pada peluang selama sudah dihitung risikonya. Dan yang ketiga itu adalah suka pada risiko. Mereka itu berani mengambil keputusan risiko tinggi demi return yang tinggi juga. Nah, karakter kita sebagai investor sangat bisa memengaruhi jenis investasi kita loh. Lanjut ke bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang portofolio investasi. Secara sederhana, portofolio investasi itu kumpulan dari beberapa aset atau instrumen keuangan yang kita miliki, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Tujuannya supaya kita nggak naruh semua uang di satu tempat aja. Dengan portofolio, kita bisa mengurangi risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Portofolio juga punya beberapa jenis nih. Yang pertama, ada income portofolio. Cocok untuk yang cari pendapatan rutin seperti dividen, dan risikonya juga cenderung kecil. Yang kedua, ada value portofolio, yaitu beli saham yang harganya murah tapi punya potensi naik. Tapi ini cukup beresiko karena fluktuatif. Dan yang ketiga, ada growth portfolio. Fokus untuk pertumbuhan jangka panjang. Ini cocok buat investor yang punya toleransi risiko menengah ke atas. Jadi, jenis portofolio bisa disesuaikan dengan karakter dan tujuan investasi masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam disverifikasi portofolio. Jadi, disverifikasi portofolio itu tentang strategi gimana caranya menyebarkan beberapa portofolio investasi agar supaya kalau misalnya ada satu investasi yang rugi, jadinya tidak rugi semua. Nah, tujuannya sendiri itu ada banyak nih. Jadi, diantaranya itu adalah yang pertama, meningkatkan peluang keuntungan. Yang kedua itu memperluas pasar atau pangsa pasar. Yang ketiga, mencegah kejenuhan terhadap
pasar terhadap suatu produk. Sama yang keempat, menyesuaikan produk atau investasi dengan target yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, mengalahkan kompetitor dengan inovasi dan variasi. Jadi semakin beragam aset kita, semakin kecil nih risiko untuk kerugiannya. Nah, sekarang dengan saya Yulita, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung resiko portofolio. Jadi, walaupun kita punya banyak aset, kita tetap bisa kok mengukur seberapa besar risiko total portofolio kita. Caranya dengan memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama, varian dari setiap aset, yang menunjukkan seberapa besar fluktuasi dari nilai setiap aset. 2. Covariance, yaitu hubungan antar dua aset. Kalau satu naik, apakah yang lain ikut naik atau malah sebaliknya? Yang ketiga yaitu bobot masing-masing aset, yaitu berapa persen uang kita yang ditaruh di setiap aset. Dengan mengatur kombinasi aset dan bobot yang tepat, kita bisa mengurangi resiko total, bahkan lebih kecil dari resiko masing-masing aset kalau berdiri sendiri. Ini yang bikin strategi portofolio jadi penting dalam dunia investasi. Oke, terima kasih untuk Kak Yulita. Selanjutnya adalah tantangan berinvestasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu tantangan dalam berinvestasi. Nah, meskipun investasi itu terdengar menarik karena bisa memberi keuntungan, tapi dalam praktiknya itu tidak semudah yang kita pikirkan ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang sering sekali jadi penghambat untuk orang-orang yang baru mulai atau berkonsisten dalam berinvestasi. Nah, yang pertama itu adalah gaya hidup konsumtif, yang dimana ini menjadi sebuah musuh bagi orang-orang ya, yang kadang kita baru niat nabung, tiba-tiba itu nggak tahan lihat diskonan. Nah, untungnya akhirnya itu habis duluan sebelum sempat berinvestasi. Lalu ada juga yang kurang sabar, baru berinvestasi berapa bulan belum kelihatan hasilnya langsung menyerah ya, padahal investasi itu butuh waktu dan juga proses. Nah, tantangan lainnya itu adalah keterbatasan modal ya, dimana banyak orang yang mikir harus punya uang banyak dulu untuk berinvestasi, padahal sekarang itu banyak ya yang platformnya itu kemungkinan kita mulai dengan platform yang nominal kecil gitu. Belum lagi soal informasi. Di era digital ini, informasi itu memang gampang banget didapatin ya, tapi justru karena saking banyaknya, kita itu kadang bingung ya, di mana yang benar dan mana yang hoax atau bohong gitu ya. Kemudian untuk faktor eksternal juga ada, seperti ketidakstabilan ekonomi yang bikin pasar itu jadi naik turun, ditambah lagi rasa takut ambil resiko dan juga kurangnya pengetahuan soal keuangan juga. Jadi sebuah penghambat ya. Intinya investasi itu butuh mental yang siap, pengetahuan yang cukup, dan juga komitmen ya, karena tanpa itu semua kita itu bisa terjebak dan akhirnya malah nggak dapat jalan sama sekali. Oke, baik, saya akan menyampaikan bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan juga penutup. Dari penjelasan yang tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam dunia investasi itu pasti memiliki resiko dan juga return yang selalu berjalan beriringan. Nah, makanya penting sekali untuk kita semua ya harus mengetahui bentuk karakter kita sebagai investor dan memilih strategi yang sesuai, yaitu salah satunya dengan membentuk portofolio dan melakukan diversifikasi. Dengan perhitungan yang baik dan juga pemahaman tentang resiko, kita ini bisa jadi investor yang bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga paham cara melindungi aset dari kerugian. Ya, jadi akhir kata, semoga penjelasan dari kelompok kami bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Untuk ada pertanyaan, bisa berkomentar di bawah kolom komentar ya. Nah, kami undur diri terlebih dahulu. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak apabila ada kekurangan atau salah kata dan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.